Jadi silakan Pak untuk memberikan sharing lah dengan kita. Baik, yang perlu tentang kita ketahui atau kita pahami ya, bahwa keberagaman ataupun perbedaan yang terjadi di masyarakat itu merupakan sunatullah yang sudah Allah tentukan ataupun sudah Allah kehendaki. Ada perbedaan-perbedaan di dalam setiap lapisan-lapisan masyarakat. Itu yang pertama kali kita harus pahami. Jadi ketika satu sisi ada sebuah pengamalan-pengamalan yang berbeda, satu sisi yang berbeda dan lain sebagainya, yang terpenting adalah itu masih di ranah-ranah yang bisa diistilahkan, maka insya Allah itu tidak menjadi masalah. Kan intinya di situ. Terus yang menjadi masalah kita adalah ketika misalnya dalam sebuah pergerakan ataupun amaliyah, kemudian di situ terjadi semacam sudah saling menghujat Pak Dokter ya, ataupun saling tadi yang Bapak singgung tadi, iya, mengkafirkan, menyakiti, ya itu yang sebetulnya masalah utamanya di situ. Ada perbedaan memang itu sunatullah kan, artinya memang Allah sudah kehendaki begitu. Lah yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai karena kita umpamanya selalu merasa benar kemudian sampai menyakiti yang lain ataupun mencaci yang lain. Nah ini dalam Al-Quran disebutkan fi qulubihim maradun, di dalam hati itu ada maradun, ada penyakit, entah itu iri, entah itu dengki dan lain sebagainya, yang itu bisa meruntuhkan amaliyah kita. Maka yang tadi kita juga singgung adalah salah satu ciri daripada hati bersih adalah husnudzon. Belum tentu yang umpamanya mohon maaf istilahnya ahli jamaah umpamanya kan itu lebih mulia daripada bapak-bapak tukang bentor yang tiap hari di jalanan itu Pak Dokter kan, atau dai yang berbuatlah baik pada keluarga umpamanya kan, tapi ternyata tukang bentor sudah melaksanakan itu dengan mencari nafkah di lapangan kesana kesini, mencari nafkah untuk keluarganya. Sementara yang istilahnya kayak macam kita ini dai-dai umpamanya kan, itu baru semacam istilahnya teori-teori, sementara yang lebih mulia Allah muliakan siapa tahu yang tukang-tukang begitu tadi itu sudah praktek, itu yang harus kita selalu husnudzon. Makanya perbedaan di masyarakat itu memang ada kan, dan itu sunatullah tadi, akan tetapi bagaimana kita menyikapi, karena belum tentu kita lebih baik ataupun lebih hebat daripada yang hendak kita caci maki dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih begitu Pak Dokter. Ya, jadi intinya bahwa kita memang harus banyak introspeksi diri, kemudian tidak menimbulkan prasangka yang menjadikan keberislaman kita itu menjadi rusak. Nah, hanya diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan yang saya kira perlu disikapi dengan moderasi tadi itu. Artinya kita tidak mengklaim bahwa kitalah yang paling benar dan orang lain itu keliru. Nah, yang jadi persoalan kemudian, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab, maka kita tentu harus melakukan upaya. Nah, upaya-upaya itu sudah dimulai sejak kecil. Nah, melalui generasi-generasi yang sekarang ini saya lihat bertumbuh subur di kalangan masyarakat, didirikannya rumah-rumah tahfiz dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan daripada generasi muda terutama untuk bagaimana bisa mencintai Al-Quran. Nah, kalau sudah mencintai Al-Quran, maka dia akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, kemudian akan mengkajinya, dan pada akhirnya juga dituntut untuk bisa mengamalkannya.
Nah, kalau kita tidak mulai dari sejak kecil, nanti sudah di perguruan tinggi misalnya, atau nanti sudah punya anak cucu baru kita mau belajar agama. Nah, inilah yang saya lihat kadang menimbulkan apa namanya, penyikapan-penyikapan yang kurang benar, karena faktor kita tidak mendidiknya sejak dari awal. Nah, artinya tahu agama itu nanti sudah tua, kemudian sudah paling benar lagi dia. Nah, artinya sudah merasa bahwa padahal ini kita yang sudah dari SD, SMP, SMA dan seterusnya mengkaji itu tidak langsung serta merta mengklaim diri sudah paling tahu tentang Al-Quran. Nah, tetapi ini yang justru baru mengenal, tidak dibentengi sejak dari kecil. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita juga ini. Nah, makanya saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Ihyaudin selama ini, yaitu mendirikan TPA maupun rumah-rumah tahfiz, selain mendidik melalui atau membina pondok pesantren Takiniode yang menekankan pada hafalan Al-Quran. Ya. Silakan Pak Ihya, mungkin ada komentarnya berkaitan dengan bagaimana menuntaskan persoalan-persoalan yang dimulai dari lembaga pendidikan, khususnya pada tingkat yang lebih rendah, untuk mengawal Al-Quran ini atau menjadikan Al-Quran ini sebagai kitabullah yang harus kita cintai, kita amal, bahkan sampai kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Silakan Pak. Terkait dengan hal tersebut, Pak, artinya setiap individu mempunyai tugas sesuai dengan bidang yang dia emban. Artinya yang dosen punya istilahnya tugas bagaimana mengajar akhlak Al-Quran termasuk di situ. Bagaimana juga yang dai juga begitu, ataupun yang guru-guru tahfidz juga punya kewajiban untuk bagaimana mengembangkan ataupun membumikan Al-Quran semampunya tentunya kan. Dan ini akan tentu dengan adanya hal-hal tersebut, fenomena-fenomena yang sering terjadi di masyarakat ini, tentunya di kalangan bawah bisa sedikit demi sedikit kita carikan ataupun kita beri solusinya. Makanya kita juga patut bersyukur di bumi Gorontalo ini sudah mulai menggeliat ataupun ada semacam daya tarik bagaimana orang-orang yang mampu diberikan kelebihan oleh Allah berupa harta benda umpamanya kan, itu sudah banyak ada ketertarikan untuk mendirikan rumah-rumah tahfidz. Ini yang perlu kita apresiasi juga, dan tentu sebuah nilai tambah tentunya ketika saling berkolaborasi umpamanya yang mendirikan rumah-rumah tahfidz, kita bisa membantu umpamanya di tenaga-tenaga pengajarnya. Kemudian ini akan terus berkembang, dan tentu fenomena-fenomena yang istilahnya sering terjadi di masyarakat tentang gesekan-gesekan Pak Dokter kan, ataupun sering merasa istilahnya paling benar umpamanya begitu kan. Nah, itu kita bisa istilahnya kikis lah dengan minat-minat para orang-orang yang mampu tentunya untuk tertarik di dalam pendirian ataupun mendirikan rumah-rumah tahfidz. Dan ini sebuah nilai plus tentunya yang harus kita dorong, kita motivasi. Dan semakin banyak rumah tahfidz, semakin banyak pondok-pondok pesantren di bumi Gorontalo ini, tentu keberkahannya juga semakin akan muncul. Baik itu keberkahan istilahnya kebaikan-kebaikan ataupun komunitas-komunitas lingkungan, itu tentu keberkahannya akan semakin Allah munculkan. Nah, ini yang perlu istilahnya kita apresiasi di masyarakat kita, itu mulai banyak istilahnya peminat-peminat yang ingin mendirikan rumah tahfidz. Terakhir itu kemarin Ibu Alia ya Pak ya,
Ya. Yang istilahnya juga ingin mewakafkan lah istilahnya rumahnya yang 2 lantai di sentral itu untuk didirikan istilahnya rumah Quran. Bahkan kemarin sempat dibahas tentang rumah Quran sentral, menjadi sentral daripada Al-Quran di Gorontalo. Belelo Quran. Ya, Belelo Quran. Belelo Quran. Ini tentu sebuah upaya-upaya positif sekali. Bagaimana nanti yang lain akan muncul rumah-rumah tahfidz yang lain, dan tentu akan mengurangi setiap gesekan-gesekan di masyarakat tingkat bawah dalam kaitannya dengan keberagaman ini. Mungkin demikian Pak Dokter. Ya, jadi saya kira banyak hal ya yang kita dapatkan pada bincang santai kali ini terkait dengan fenomena Al-Quran dalam arti fenomena sosial. Sehingga perlu ada upaya-upaya ketika ini menjadi tanggung jawab kita semua di dalam bagaimana mengawal. Tadi sudah disampaikan juga adanya upaya-upaya pencerahan, kemudian bagaimana kita mengapresiasi upaya-upaya ini sehingga tidak hanya sekedar dilihat sebelah mata ya, atau dilihat dengan sinis gitu. Sehingga saya menganggap upaya-upaya ini adalah bagian dari upaya kita bersama, sehingga memang tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dirinya lah yang paling baik upayanya, karena semua masing-masing kita melakukan upaya yang tentu ini atas izin dan ridha Allah semua ya. Apalagi tadi sudah dikaitkan dengan keberkahan gitu kan, sebuah daerah ketika daerah itu sangat memperhatikan tentang pendidikan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan ini adalah memperoleh keberkahan, dan bukan hanya bagi yang belajar tetapi bagi lingkungannya. Nah, ini yang kita apresiasi, sehingga keberkahan ini bisa saja memperlancar pembangunan, bisa mengatasi kemiskinan, bisa memperpendek jurang perbedaan dan sebagainya itu. Nah, jadi kalau kurang penekanan pada Al-Quran, boleh jadi ya itulah yang banyak terjadi perpecahan, saling merasa benar, menjelekkan dan sebagainya, karena memang ruh Al-Quran itu belum menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan, dan saya kira apa yang sudah dilakukan selama ini itu tidak terlihat bahwa itu adalah upaya kita. Nah, ini yang perlu didorong, karena memang kita kajiannya tauhid tasawuf, tentu seluruh upaya itu harus terlihat dari Allah, sehingga ikhtiar kita adalah ikhtiar yang diridai dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bergerak di bumi ini kecuali atas kehendaknya. Dan saya kira ini memang penting untuk menjadi pandangan batin kita terkait dengan Al-Quran itu sendiri sebagai sumber ajarannya, dan bagaimana fenomena ini kita bumikan di dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan keluarga, pada dunia kerja maupun dalam pemerintahan. Dan apalagi sekarang ini saya dengar sudah lama ada untuk bisa menduduki jabatan tertentu kita dites dulu baca Qurannya itu kan. Walaupun baru baca Qurannya kan, belum sampai pada hafalannya, sampai pemahamannya, apalagi pengamalannya. Ini memang levelnya. Tapi ya tidak apa-apa, itulah fenomena tentang keberadaan Al-Quran, perlakuan kita terhadap Al-Quran. Sudah ada sedikit maju di sisi pemerintahan, kita sudah ada yang memberlakukan seperti itu. Nah, di tingkat perguruan tinggi juga saya lihat ya sudah mulai dipersyaratkan itu tidak boleh ujian kalau tidak hafal, tidak bisa baca Quran. Walaupun baru pada level baca. Nah, ini kalau Pak Ihya kan sudah bergerak pada level hafalan, menghafal. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian dan didorong untuk bisa bagaimana mengamalkannya.